Nikola Jokic merupakan pemain yang unik. Meski hanya terpilih di urutan 41 pada NBA Draft 2014, tetapi ia malah berakhir sebagai pemain terbaik di angkatan tersebut. Dan bahkan, ia bukan hanya yang terbaik di angkatan tersebut, tapi juga merupakan salah satu yang terbaik di sepanjang sejarah NBA. Dengan terpilihnya Jokic di urutan ke-41, maka artinya ada 40 nama lain yang terpilih sebelum Nikola Jokic. Sebelumnya, Ina Basketball telah membahas pemain-pemain yang terpilih sebelum Jokic di video part 1. Di video part 1 tersebut, terdapat pemain-pemain pick 21 sampai 40 dan pada part 2 ini, Mimin akan membahas part 2-nya, yaitu pick pertama sampai pick ke-20. Ingin tahu bagaimana nasib para pemain yang terpilih sebelum Jokic ini? Kalau begitu, mari kita mulai. 40 pemain yang terpilih sebelum Nikola Jokic di NBA Draft. Bagaimana nasib mereka sekarang? Part 2. Sebelum kita mampir ke videonya, buat teman-teman yang pengen bikin jersey basket custom atau jersey olahraga custom, maka EZ Sportwear jawabannya. Di EZ Sportwear, teman-teman bisa bikin jersey satuan atau dalam jumlah banyak. Teman-teman juga bisa bikin jersey dengan desain dan warna apapun. Di bulan November ceria ini, EZ lagi ada promo, yaitu 100 ribuan saja per jersey. Murah banget kan? Tunggu apa lagi? Segera buat jersimu di EZ Sportwear. WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Bikin jersey, EZ Sportwear, jawabannya. Pick ke-20, Bruno Caboclo. Brazilian KD, itulah julukan Bruno Caboclo yang diberikan dari beberapa fansnya. Caboclo sendiri bisa dijuluki sebagai Brazilian KD dikarenakan ia memiliki tangan dan kaki yang panjang seperti KD dan berasal dari Brazil. Sayangnya, berbeda dengan KD, Bruno tidak memiliki karir yang solid di NBA. Ia total bermain selama 7 musim di NBA dan sebagian besar waktunya tersebut ia habiskan sebagai bench warmer. Musim terbaiknya di NBA adalah di musim kelimanya, tepatnya di musim 2018-2019. Pada musim tersebut, bermain pada 34 pertandingan, pemain setinggi 206 cm ini tampil apik dengan 8,3 poin dan 4,6 rebound per game. Kini, Bruno Caboclo sudah tidak di NBA. Kini, ia tengah bermain di Liga Eropa. Pick ke-19, Gary Harris. Gary Harris mengawali karirnya dengan agak slow, mencatatkan hanya 3,4 poin dan 1,2 rebound per game. Meski begitu, hal ini sebenarnya bisa dimaklumi, mengingat Harris masih berusia sangat muda dan memiliki saingan yang cukup ketat di Nuggets saat itu. Seiring berjalannya waktu, Harris mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Di musim 2017-2018, ia bahkan berhasil menjadi starter Nuggets dan tampil apik dengan rataan sekitar 17 poin dan 3 assist. Saat ini, Harris masih bermain di NBA. Ia kini berada di rosternya Milwaukee Bucks. Sejauh ini, bermain pada 8 pertandingan, Harris berhasil mencetak rataan 9,4 poin dan 2,5 rebound per game. Pick ke-18, Tyler Ennis. Berbeda dengan Gary Harris, Ennis tidak punya karir yang oke di NBA. Ia memang mampu bertahan selama 8 tahun, meski begitu, ia hanya berakhir sebagai pemain cadangan saja. Ennis sendiri tidak bisa bertahan lama karena ia kurang atletis dan eksplosif. Sebagai seorang point guard, kita dituntut harus atletik dan eksplosif, terutama jika tidak memiliki tubuh yang tebal dan besar. Ennis juga pernah mengalami beberapa cedera di karirnya di NBA. Cedera ini membuatnya menjadi mengalami penurunan skill. Saat ini, Ennis sudah tidak lagi bermain di NBA. Ia kini bermain di EuroLeague. Pick ke-17, James Young. Young bisa dibilang memiliki karir yang mirip dengan Tyler Ennis. Ia juga bermain selama 4 tahun di NBA dan sama-sama punya karir yang tidak terlalu baik. Selama 4 tahunnya di NBA, Young hanya berhasil mencetak rataan sebesar 2,3 poin dan 1,0 rebound per game saja. Musim terbaiknya justru terjadi di musim pertamanya, di mana saat itu Young bermain pada 31 pertandingan, tampil dengan 3,4 poin dan 1,4 rebound per game. Usai tahun 2018, James Young pun sudah tidak lagi di NBA. Ia kemudian menjajal NBA G League, bermain untuk Delaware, Wisconsin Heart, dan Westchester Knicks. Saat ini, Young sedang berstatus sebagai pemain bebas agen.
Ia terakhir kali bermain untuk Ipswich Force. Meski begitu, saat ini kabarnya ia sudah tidak bersama lagi dengan Ipswich dan sedang menjadi pemain bebas agen. Pick ke-16, Yusuf Nurkic. Selanjutnya, kita punya pemain asal Bosnia dan Herzegovina, Yusuf Nurkic. Nurkic merupakan seorang big man yang bisa dibilang solid di NBA. Di masa prime-nya, ia merupakan seorang center yang bisa memberikan double-double secara konsisten. Musim terbaiknya di NBA adalah di musim 2018-2019, di mana saat itu Nurkic yang masih bermain untuk Portland Trail Blazers tampil apik dengan rataan 15,6 poin, 10,4 rebound, dan 3,2 assist per game. Saat ini, Nurkic masih bermain di NBA. Ia kini bermain untuk Utah Jazz, tampil solid dengan rataan sekitar 7 poin dan 9 rebound. Pick ke-15, Adreian Payne. Yang satu ini mungkin agak asing. Ya, wajar saja. Ia memang hanya bermain 4 musim di NBA dan tidak pernah bermain di tim yang bagus. Payne total bermain dari 2014 sampai 2018 dan selama itu ia berhasil mencatatkan rataan solid yaitu 4,0 poin dan 3,0 rebound per game. Usai 4 musim di NBA, Payne pun kemudian menjadi pemain mancanegara. Ia paling sering bermain di Eropa. Ia pernah bermain untuk beberapa negara, mulai dari Yunani, Prancis, Turki, hingga Lithuania. Juventus menjadi tim terakhir dari Payne. Payne tampil solid di Juventus, mencetakkan rataan sekitar 9 poin dan 5 rebound. Pada 9 Mei 2022, kejadian naas dialami oleh Payne. Pada malam hari, Payne ditelepon oleh temannya, Lawrence Doherty, untuk membantunya dan pacarnya yang sedang bertengkar. Sesampainya di rumah Lawrence, Payne saat itu ditembak di bagian dada. Menurut pengakuan dari Lawrence, saat Payne berada di rumahnya, mereka terlibat cekcok yang membuat Payne saat itu mengancamnya. Untuk membela diri, Doherty pun saat itu menembak Payne di bagian dada. Bagaimanapun, polisi tidak menemukan bukti kuat bahwa Payne berusaha mengancam untuk menyerang Doherty. Dan akhirnya, Lawrence Doherty pun saat itu dipenjara. Adreian Payne seharusnya masih bermain basket saat ini. Naas, kejadian mengerikan menimpa dirinya. Pick ke-14, TJ Warren. TJ Warren merupakan seorang skorer yang handal di NBA. Masa prime-nya terjadi di era COVID-19, di mana ia saat itu bahkan sempat mencetak 53 poin di NBA Bubble. Secara keseluruhan, Warren punya karir yang oke di NBA. Ia bermain selama 10 tahun dan mencatatkan rataan sebesar 14,3 poin dan 3,9 rebound per game. Saat ini, Warren sudah tidak lagi bermain di NBA. Ia kini merupakan pemain bebas agen. Musim 2024-2025 bersama Westchester Knicks sejauh ini masih menjadi musim terakhir di level basket profesional. Bermain selama 36,1 menit per game, pemain berusia 31 tahun ini saat itu tampil apik dengan 23,7 poin dan 6,4 rebound. Warren masih berstatus sebagai free agent hingga saat ini. Ia belumlah pensiun dan masih berusaha mengejar keinginan untuk kembali ke NBA. Pick 13, Zach LaVine. Dunker yang hebat, itulah Zach LaVine. Ia merupakan seorang dunker yang luar biasa, sangat kreatif dan powerful. Faktanya, ia sudah 2 kali meraih 2 gelar dunk contest champion, yaitu pada 2015 dan 2016. Selain pandai ngedunk, LaVine juga amatlah jago dalam mencetak angka. Musim 2020-2021 merupakan musim terbaiknya dalam urusan mencetak angka dengan 27,4 poin per game. Saat itu, ia finish di urutan ke-7 dalam poin per game, di bawah pemain-pemain legendaris seperti Stephen Curry, Bradley Beal, Damian Lillard, dan lain sebagainya. Saat ini, Zach LaVine masih bermain di NBA. Kini, ia bermain di Sacramento Kings, mencatatkan rataan 22,7 poin dan 3,5 rebounds per game. Pick 12, Dario Saric. Meski di draft di 2014, tapi Saric baru bisa bermain di NBA di musim 2016-2017. Hal ini sendiri bisa terjadi karena beberapa hari sebelum terpilih di draft, Saric baru saja menandatangani kontrak 3 tahun dengan tim lamanya, yaitu Anadolu Efes. Dalam kontrak tersebut, diatur bahwa Saric tidak boleh keluar selama setidaknya 2 musim. Musim 2016-2017 pun akhirnya menjadi musim debut Saric di NBA. Ia tampil baik di debutnya ini,
mencetak rata-rata 12,8 poin dan 6,3 rebound per game. Ia finish di urutan kedua dalam Rookie of the Year saat itu. Masa-masanya bersama Sixers di awal karirnya menjadi masa terbaiknya di NBA. Ia total bermain selama 3 musim di sana dan berhasil mencetak rataan yang baik di NBA. Kini, Dario Saric masih bermain di NBA. Di musim 2025-2026 ini, ia bermain untuk Sacramento Kings, mencatat rataan 1,7 poin dan 1,7 rebound per game. Pick 11, Doug McDermott. Doug McDermott merupakan seorang forwarda setinggi 198 cm yang selama di NBA dikenal sebagai seorang role player yang solid. Ya, di sepanjang karirnya, ia berhasil menjadi role player yang solid, mencatat rataan double digit dalam poin di masa prime-nya. Di sepanjang 12 tahunnya di NBA, ia hanya pernah satu musim saja menjadi starter, yaitu di musim 2021-2022 bersama Spurs, di mana ia saat itu start pada seluruh 51 pertandingannya bersama Spurs. Saat itu, McDermott dijadikan Coach Pop sebagai seorang floor spacer untuk bintang barunya Spurs, DeJounte Murray. Skill menembak jarak jauh McDermott yang baik amat dibutuhkan supaya pemain tipe DeJounte Murray bisa melakukan penetrasi dengan leluasa. Kini, McDermott sudah tidak lagi main di San Antonio Spurs. Ia kini bermain untuk Sacramento Kings. Sejauh ini, McDermott baru bermain 1 kali di musim 2025-2026. Di satu pertandingan tersebut, ia main selama 8 menit dan mencetak 6 poin. Pick ke-10, Elfrid Payton. Selanjutnya, kita punya pemain dengan gaya rambut yang unik, Elfrid Payton. Payton memang tidak pernah berada di level pemain All-Star. Meski begitu, di masa kejayaannya, ia berhasil menjadi starting point guard yang solid. Di masa prime-nya dari 2016 sampai 2021, ia berhasil mencetak rata-rata sekitar 11 poin, 4 rebound, dan 6 assist. Musim terbaiknya di NBA adalah di musim 2016-2017. Saat itu, bermain pada 82 pertandingan dengan Orlando Magic, Payton tampil baik dengan rataan 12,8 poin, 4,7 rebound, dan 6,5 assist per game. Musim 2024-2025 bersama Hornets sejauh ini masih menjadi musim terakhir Elfrid di NBA. Saat ini, Payton sedang tidak punya tim alias free agent. Entahlah, tim mana yang akan ia tuju selanjutnya. Pick 9, Noah Vonleh. Vonleh masih berusia sangat muda saat terpilih di NBA Draft 2014. Faktanya, ia merupakan pemain termuda kedua di barisan top 10 pick NBA Draft 2014. Hanya ada satu pemain yang lebih tua darinya di top 10 pick, yaitu Aaron Gordon. Ia lahir pada 16 September 1995. Vonleh sendiri bisa dibilang gagal memenuhi ekspektasi. Ia tidak pernah menyentuh double digit dalam poin. Rataan poin tertingginya hanyalah 8,4 poin per game, yang mana ia catatkan di musim 2018-2019 yang lalu bersama New York Knicks. Musim 2022-2023 menjadi musim terakhirnya di NBA. Usai NBA, ia kemudian hijrah ke Cina dan bermain untuk Shanghai Sharks. Noah Vonleh tampil cukup solid di Sharks, mencatat rataan 11,6 poin dan 5,9 rebounds per game. Saat ini, Vonleh berstatus sebagai free agent dan sudah tidak bermain lagi di tim manapun. Berita terbaru mengenainya juga kurang jelas dan kemungkinan ia saat ini sedang menikmati masa hidupnya sembari sesekali menjalani bisnis atau melatih basket. Vonleh masih berusia 30 tahun di tahun 2025 ini. Ia mungkin saja masih akan bermain basket di dekat-dekat ini. Pick ke-8, Nick Stauskas. Stauskas merupakan pemain Kanada kedua yang dipick di angkatan 2014 ini. Stauskas sendiri bisa terpilih di urutan yang tinggi berkat performanya di Michigan. Bermain pada 36 pertandingan, pemain tahun kedua Michigan ini saat itu tampil baik dengan 17,5 poin dan 3,3 assist per game. Tembakannya yang mematikan serta penetrasinya yang tajam membuat tim-tim NBA menjadi tertarik padanya. Sayangnya di NBA, skillnya tidak dapat ditranslate dengan baik. Ia memang sempat menjadi pemain yang solid di eranya dengan Sixers, mencatat rataan hampir 10 poin per game. Meski begitu, secara keseluruhan, Stauskas tampil tidak seperti top 10 pick. Musim 2021-2022 bersama Boston Celtics menjadi musim terakhir di level basket profesional. Stauskas hanya bermain pada 8 pertandingan dan hanya mencatatkan 2,2 poin per game saja saat itu. Usai penampilan yang kurang baik tersebut, ia pun kemudian pensiun dari dunia basket. Saat ini, Stauskas sudah pensiun. Ia kini menikmati masa pensiunnya dengan berbisnis sembari sesekali mendatangi acara-acara basket. Pick 7, Julius Randle.
Randle memiliki cobaan yang besar di awal karirnya di NBA. Pada pertandingan debutnya, baru bermain selama 13 menit, ia langsung mengalami cedera patah tulang pada kaki kanannya. Cedera ini amat parah, ia sampai-sampai harus absen sampai akhir musim saat itu. Untungnya, di musim-musim berikutnya, Randle bisa pulih 100% dan tampil bersinar. Semenjak cedera tersebut, ia selalu berhasil mencetak rataan double digit dalam poin. Musim terbaiknya di NBA adalah di musim 2022-2023, di mana saat itu Randle yang berseragam New York Knicks tampil cantik dengan rataan sekitar 25 poin dan 10 rebound. Saat ini, Randle masih jago. Ia saat ini bermain untuk Minnesota Timberwolves, mencatatkan 24,5 poin, 7,3 rebound, dan 6,1 assist per game. Pick ke-6, Marcus Smart. Tahukah kalian, pemain yang memiliki nama lengkap Marcus Osmond Smart ini ternyata merupakan top 10 pick di NBA Draft 2014. Meskipun ia tidak pernah dikenal sebagai seorang scorer yang ulung dan tidak pernah berada di level All-Star, tapi Smart merupakan seorang defender yang luar biasa. Pernah mendapatkan 3 kali gelar NBA All-Defense dan bahkan 1 kali gelar Defensive Player of the Year. Gelar Defensive Player of the Year ini sendiri amatlah luar biasa. Faktanya, Smart merupakan guard pertama yang mendapatkan gelar ini semenjak Gary Payton di tahun 1996 yang lalu. Saat ini, Marcus Smart masih bermain di NBA. Ia kini bermain untuk tim LA Lakers. Sejauh ini, bermain pada 12 pertandingan, Smart tampil solid dengan 9,8 poin dan 3,2 assist per game. Pick kelima, Dante Exum. Dante Exum merupakan salah satu contoh pemain yang bisa memulihkan karirnya di NBA. Exum memang tidak berhasil menjadi bintang layak rekan-rekannya di top 10 pick. Meski begitu, ia berhasil menjadi pemain yang solid selama di NBA. Pada musim 2020-2021, karena masalah cedera, Exum mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini membuatnya tidak mendapat kepastian lagi di NBA dan mulai tidak diminati oleh tim-tim NBA. Alhasil, usia 2020-2021 tersebut, Exum pun berkelana ke Eropa. Di Eropa, Exum mulai menemukan kembali sinarnya, dan kemudian pada 2023, ia pun dipanggil ke Dallas Mavericks. Saat ini, Exum masih bermain di Dallas Mavs. Meski begitu, karena cedera, ia jadi belum bisa bermain satu pertandingan pun dengan Mavs di musim ini. Pick keempat, Aaron Gordon. Aaron Gordon memang tidak pernah berada di level All-Star. Meski begitu, pemain yang super atletik dan jago ngedang ini selalu berada di level pemain jago. Di setiap musimnya sejak 2016-2017, ia selalu berhasil mencetak rataan belasan poin per game. Ia selalu menjadi second man yang baik dimanapun ia berada. Di musim 2025-2026 ini, ia masih bermain untuk Denver Nuggets. Sejauh ini, musim 2025-2026 merupakan musim terbaiknya secara individual. Sejauh ini, bermain pada 12 pertandingan, Gordon tampil super dengan rataan 20,3 points dan 6,3 rebounds per game. Pick ketiga, Joel Embiid. Selanjutnya, kita punya pemain terbaik kedua di angkatan draft 2014 ini, yaitu Joel Embiid. Sama seperti Jokic, Embiid juga sebenarnya amatlah jago. Ia amat bertalenta, berbadan besar, bisa melakukan segalanya. Sayangnya, Embiid ini amat rentan cedera. Untuk perbandingan, meskipun sama-sama di draft di tahun 2014, tetapi Embiid ini memainkan 300 pertandingan lebih sedikit dari Jokic. Yep, Jokic semenjak di draft di tahun 2014 telah bermain pada 758 pertandingan. Sementara Joel, sampai video ini dibuat, ia baru bermain pada 458 pertandingan saja. Saat ini, Embiid masih bermain untuk Philadelphia 76ers. Karena masalah cedera, ia mengalami minute restriction di musim ini, mencatatkan hanya 19,7 poin dan 5,5 rebound per game. Saat video ini dibuat pun, Embiid sedang dalam kondisi cedera. Ia saat ini sedang mengalami cedera lutut ringan dan sedang mendapat penanganan medis. Pick kedua, Jabari Parker. Di pick kedua ada Jabari Parker. Parker merupakan pemain yang hebat di level kuliahan, mencetak rata-rata 19,1 poin dan 8,7 rebounds per game bersama Duke University. Karena performanya yang luar biasa di Duke, ia pun saat itu di-draft oleh Bucks di pick kedua. Parker sendiri sempat menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan menjadi pemain yang bagus. Sempat mencatatkan 20,1 points dan 6,2 rebound per game di musim ketiganya di NBA. Sayangnya, di musim-musim berikutnya, ia mengalami penurunan. Musim 2021-2022 bersama Boston Celtics menjadi musim terakhirnya di NBA.
Usai keluar dari NBA, ia pun kemudian menjelajah ke Liga Eropa. Saat ini, Parker bermain di Eropa. Ia kini bermain di KK Partizan. Pick pertama, Andrew Wiggins. Andrew Wiggins mengawali karirnya dengan sempurna, mencetak rataan sekitar 17 poin dan 5 rebound, dan mendapatkan gelar Rookie of the Year. Di musim-musim berikutnya pun, Wiggins selalu berhasil mencapai stats yang baik, selalu berhasil mencetakkan lebih dari 15 poin per game selama ini. Sayangnya, karena persaingan bintang yang ketat di wilayah barat, serta rekor tim yang kurang baik, Wiggins tidak pernah masuk ke All-Star di masa-masa pertamanya dengan Timberwolves. Di musim 2021-2022, barulah Wiggins akhirnya masuk ke All-Star. Wiggins di musim itu memang hanya mencetakkan 17,2 poin dan 4,5 rebound per game. Meski begitu, karena popularitas serta rekor tim yang baik, ia pun menjadi All-Star untuk pertama kalinya di musim tersebut. Saat ini, Wiggins tengah bermain untuk Miami Heat. Ia masih cukup jago. Sejauh ini, ia masih tampil apik dengan rataan 16,7 poin, 4,9 rebound, dan 2,9 assist per game. Baiklah, itulah tadi 40 pemain yang terpilih sebelum Nikola Jokic di NBA Draft 2014, Part 2. Di Part 2 ini, banyak pemain-pemain level All-Star yang bisa kita ketemukan, dan kita juga bahkan bertemu dengan Joel Embiid, yang mana merupakan pemain terbaik kedua di draft angkatan ini. Jokic merupakan anomali yang unik. Di 2014, tidak ada yang menyangka kalau Nikola Jokic akan menjadi pemain terbaik di draft angkatan ini. Dan bahkan, lebih baik dari itu, tidak ada yang menyangka kalau Jokic bisa menjadi all-time great seperti ini.